Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, laisa syiyam minat ta'ami wasyarab, innamas syiyam minal lahwi warrafas. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sidang salat zuhur dan para shaimin shaimat rahimakumullah. Tema pada kesempatan siang ini adalah puasa sarana meningkatkan integritas. Sebenarnya sudah cukup jelas pada ayat yang tadi saya baca, Al-Baqarah 183. Jelas sekali pada ayat tersebut disebutkannya istirja, harapan, semoga, atau bahasa lainnya adalah maqasidus syiyam, tujuan puasa. Kenapa orang beriman diperintahkan puasa? Tujuannya la'allakum tattaqun, agar menjadi orang bertakwa. Sekarang orang membahasakan dengan integritas. Apa sih integritas itu? Satu kumpulan sifat, watak, karakter yang berkualitas pada diri seseorang, yaitu daripada sifat yang benar, baik, jujur, amanah, tanggung jawab, adil, dan berbagai sifat baik lainnya. Hanya kalau di karakter umum, dalam training umum tidak disebutkan tentang tawadhu, kerendahan hati, atau bersih suci dari merasa lebih baik. Hanya soal jujur, amanah, benar, adil, tanggung jawab. Tapi kalau masih ada merasa lebih mulia dari orang lain, itu bukan takwa. Mungkin dari umum masih disebut integritas. Jamaah rahimakumullah, takwa melebihi dari integritas itu sendiri. Dan puasa memang mendidik kita, mentarbiyah kita. Maka syahrul Ramadan juga syahrul tarbiyah, mengajarkan kita untuk memiliki sifat takwa atau integritas tersebut. Kumpulan akumulasi sifat-sifat mulia yang ada pada diri seseorang. Bagaimana puasa itu bisa mengajarkan kita memiliki watak integritas, sifat karakter berintegritas? Yang pertama, puasa mengajarkan kita akan pengawasan Allah. Ibadah syiriah ini saat kita sedang sendiri, sebut saja kita sedang di rumah atau sedang di mana saja kita sendiri. Mungkin seorang ibu yang suaminya ke kantor, anaknya ke sekolah, lalu ibu di rumah, ada kulkas, ada meja makan, dan berbagai hidangan yang lain di rumah ada. Tapi sedang berpuasa di siang hari, suami tidak ada, anak tidak ada. Saya yakin yang melakukan puasa ini tidak berani melakukan makan. Walaupun suami tidak lihat inilah, anak tidak lihat inilah, makan aja. Ntar kalau suami pulang jam 4 sore pura-pura aja masih puasa. Enggak begitu. Justru puasa mengajarkan satu kejujuran. Bagaimana seseorang bisa jujur? Yaitu merasakan pengawasan Allah. Afdalul iman anta'lama annallaha ma'aka haitsu ma kunta. Seutama-utama iman, keutamaan iman itu ya takwa. Karena Nabi dalam sabda yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani disebutkan, la fadla li ahadin ala ahadin illa bitaqwa. Dalam riwayat yang lain, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bitaqwa. Tidak ada keutamaan atas seseorang di atas yang lainnya, atau tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang ajam itu selain Arab, illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaannya. Dan dalam hadis sahabat yang lain mengatakan at-taqwa hahuna, takwa ini di sini, di dalam hati, di dalam dada. Yaitu ketika orang memiliki sebuah kesadaran bahwa kapanpun, dimanapun saya berada, dilihat
diawasi, dicatat Allah semua perbuatan saya. Dan kelak di akhirat akan ada pertanyaan, pertanggungjawaban sekaligus balasan. Lalu karena memiliki kesadaran itu, dilihat Allah, dibalas Allah, ketika mau melakukan keburukan atau kejahatan, maka dia mengurungkan, tidak jadi melakukannya. Itu yang disebut dengan takwa, bahasa lainnya takut. Kalau secara etimologi takwa itu kata waqoya kiwikoyah, artinya menjaga diri, memelihara diri. Apa yang mesti dijaga? Menjaga hati jangan sampai melakukan keburukan. Kenapa? Takut dengan siksanya Allah atau menjaga diri dari ancaman murkanya Allah. Kalau secara ta'rif definisi takwa itu imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, melaksanakan perintah Allah karena taat kepadanya, menjauhi larangan Allah karena takut kepadanya. Jamaah dengan kesadaran pengawasan Allah ketika mau melakukan keburukan, dia tidak jadi. Kenapa? Yang membuat dia takut dan malu Allah. Coba kalau pejabat bertakwa, dia tidak akan korupsi. Kenapa? Ada yang lebih ditakuti. Kalau bawahan takut sama pimpinan, ya kalau pimpinannya juga orang baik, mungkin ditakuti. Kalau pimpinannya ternyata korupsi, ya bawahannya korupsi tidak takut. Apalagi pimpinan pusatnya. Nah, kalau orang takut kepada orang, maka dia tidak mau melakukan keburukan selama orang yang ditakuti ada di hadapannya. Ketika orang itu tidak ada, jauh, maka seseorang bisa melakukan keburukan. Kalau segan dan takutnya kepada seseorang, sebut saja di kantor karyawan, takutnya, segennya kepada pimpinan, atasan, supervisor, kepala bagian dan sebagainya, manajer dan seterusnya. Maka mungkin ketika kerja diawasi oleh pengawas, oleh manajer atau bahkan direktur, mungkin baru dia jujur, takut, disiplin, loyal, penuh dedikasi dan tanggung jawab. Tetapi ketika yang ditakutinya itu tidak di depan mata, tidak ada, mungkin dia bisa semena-mena dalam bekerja, semaunya sendiri. Itu kalau tidak takut kepada Allah. Berbeda dengan orang takwa yang takut kepada Allah, yang berintegritas, maka walaupun tidak ada yang melihatnya manusia, dia sadar ada Allah yang selalu mengawasinya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah mengawasi apapun yang kamu kerjakan. Maka saya tidak akan melakukan korupsi, saya tidak akan melakukan kecurangan, saya tidak akan melakukan kedzaliman, saya tidak akan membohongi orang. Kenapa? Ada Allah yang melihat saya, yang saya takuti ancaman siksanya. Tetapi bersamaan dengan rasa takut dengan siksanya, di situ yakin pula bahwa kalau saya benar, kalau saya jujur, kalau saya adil dan penuh tanggung jawab serta dedikasi yang tinggi, maka Allah akan memberikan balasan yang tidak tanggung-tanggung berupa surga. Al-jannatu uiddat lil muttaqin. Surga itu disiapkan buat orang yang bertakwa. Sehingga orang yang memiliki sebuah kesadaran akan pengawasan Allah yang begitu lekat dan dekat, kalau berbuat baik, biar tidak ada yang melihat, biar tidak ada yang memuji, dia tetap semangat, tetap disiplin, dan tetap tanggung jawab. Itu karena diawasi Allah dan ada balasan lebih besar dari sebatas gaji misalnya, sebatas ujian, dari sekedar sebatas bonus, insentif. Ada yang lebih besar daripada balasan manusia ketika kita berbuat karena Allah, sadar diawasi Allah, balasannya surga. Itu yang membuat orang bertakwa, berintegritas, dengan penuh semangat dalam melakukan amal karena sebuah kesadaran pengawasan Allah. Yang mana tadi sekaligus juga takut melakukan penyimpangan, takut melakukan kesalahan yang disengaja tentunya karena adanya ancaman Allah. Jamaah kaum muslimin as-shaimin as-shaimat rahimakumullah. Jadi takwa yang puasa itu mendidik pertama akan pengawasan, kesadaran pengawasan Allah. Maka puasa disebut dengan ibadah syiriah. Dan bagaimana seseorang bisa menjadi berintegritas, yaitu dengan sifat takwa tersebut. Yang keduanya adalah
orang bertakwa di dalam Al-Baqarah awal disebutkan wabil akhirati hum yuqinun. Orang bertakwa itu kepada akhirat percaya. Lihat di dalam surat Al-An'am ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Wal darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Afala taqilun." Dan tidak lain dunia ini kecuali hanya main-main dan senda gurau saja. Sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang bertakwa. Apakah kalian tidak mengerti? Apakah kalian tidak memahami? Di sini Allah tegaskan dunia itu masalah kecil. Lalu kemudian Allah alihkan perhatian hati kita bahwa akhirat itu lebih baik. Cuma orang yang memandang akhirat itu lebih baik, dalam ayat yang lain lebih kekal, walal akhiratu khairu wa abqa, walal akhiratu khairu laka minal ula, akhirat itu lebih baik dan kekal, akhirat itu lebih baik dan daripada dunia, itu hanya lilladzina yattaqun. Orang yang memandang akhirat baik itu orang yang bertakwa. Dalam surat Al-A'raf 169 menggunakan kalimat wadarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala taqilun, dan kampung akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa tidak terlalu terpesona memandang dunia, tidak iri hati melihat orang lain yang kebetulan rezekinya lebih baik, lebih banyak, yang kebetulan memiliki penghasilan lebih besar, pendapatan lebih mudah. Enggak iri orang takwa. Kenapa? Ada yang lebih baik daripada sekedar mobil mewah, ada yang lebih baik daripada sekedar rumah megah dan tanah yang luas. Ada surga yang Allah sudah siapkan. Buat siapa? Buat orang yang bertakwa. Maka orang yang puasa tadi, saya mah puasa pengen memotivasi diri, membersihkan diri, dan mendidik diri untuk menjadi orang takwa. Karena balasan bagi orang takwa dari Allah teramat sangat besar. Sehingga orang yang berpuasa saat melakukan ibadah puasa, kontemplasi tafakurnya bukan pada makanan, justru suruh melupakan makanan. Makanan, minuman, dan libido seksual walaupun kepada istri halal pada bulan puasa siang diharamkan. Itu Allah sedang mengajari kita, tinggalkan kelezatan dunia, tinggalkan kelezatan syahwati. Ada kelezatan yang lebih indah, lebih nikmat, lebih kekal abadi, yaitu di surga nanti. Maka orang yang sedang berpuasa berkontemplasi dengan memikirkan kebesaran Allah, kasih sayang Allah, pahala Allah, surganya Allah. Lalu dia sibuk membaca Al-Quran, berzikir, berintrospeksi diri, muhasabah, lalu memperbaiki jangan sampai saya punya sifat sombong, riya, ujub, dengki. Jadi orang takwa tidak cuma tentang sadar diawasi Allah, tetapi juga semua perbuatannya akan berbalas di akhirat. Lalu orang yang bertakwa atau berintegritas mesti memiliki sifat memandang orang lain lebih baik. Orang lain itu lebih baik dari saya. Saya tidak lebih baik dari orang lain. Maka orang takwa, orang berintegritas adalah orang yang senang melakukan perbuatan mulia, tapi hatinya tidak pernah merasa lebih mulia, dan kosong dari hati harapan ingin dimuliakan. Yang penting saya bisa berbuat baik. Khairun nas anfa'uhum linnas wa fi riwayatin khairun nas atqahum. Manusia terbaik adalah manusia yang memberi manfaat bagi orang lain. Manusia yang terbaik, manusia yang paling takwa. Artinya manusia yang takwa, manusia yang memberi manfaat pada orang lain. Jadi yang ada di pikiran orang takwa, dia selalu ingin memberikan kebaikan. Tidak berpikir orang lain harus baik sama saya. Tidak ada itu. Orang takwa, orang berintegritas tidak berpikir orang lain mesti baik sama saya. Saya berharap orang lain baik sama saya. Enggak ada pikiran itu. Yang ada, saya mesti baik kepada orang. Saya mesti memberi manfaat kepada orang. Persoalan orang lain tidak baik pada saya, itu adalah keburukannya dia. Biarkan saja itu urusan dia dengan Allah. Kalau memang menasihati, silakan nasihati.
Kalau mau menegur silakan menegur, kalau tidak juga silakan aja mendoakan. Jadi kesimpulan pada kesempatan kultum siang ini adalah puasa mendidik kita menjadi satu sarana meningkatkan integritas. Yang pertama dengan syarat, dengan cara merasa diawasi oleh Allah sehingga kita tidak berani makan walaupun tidak yang lihat. Artinya kesadaran ini membentuk kita semangat berbuat baik walau tidak ada yang memuji, walaupun tidak diberikan bonus oleh manusia. Kedua, semangat menjauhi maksiat walaupun tidak ada yang melihat, karena disadar dilihat oleh Allah, sehingga akan terus menjadi pribadi yang baik dan mulia, menjauhi keburukan dan kejahatan, termotivasi semangat dalam kebaikan. Yang keduanya, orang yang berintegritas adalah orang yang berorientasi bahwa semua amal yang dilakukannya akan ada balasan di akhirat yang begitu besar, melebihi dari dunia. Maka itulah yang mendorong dia terus semangat berbuat baik dan menjauhi keburukan. Dan yang ketiga, orang yang berintegritas adalah memiliki sifat tawadu, rendah hati, senang berbuat mulia tanpa pernah merasa lebih mulia. Semoga puasa kita pada tahun 1445 Hijriah ini oleh Allah diterima dan kemudian diampuni segala dosa kita dan menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, dan kelak kita akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.